Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi kita. Setelah kemarin kita belajar mengisi informasi perusahaan, berikutnya kita akan mengisi saldo awal. Setelah kita selesai mengisi informasi perusahaan, maka akan tampil seperti ini. Ucapan selamat datang di Accurate Online. Di sini ada perintah, kita ingin melihat atau mempelajari terlebih lanjut tentang penggunaan Accurate Online, maka kita harus geser atau klik. Coba kita lihat. Sini dimunculkan menu-menu formulir. Mulai dari pengaturan, perusahaan, buku besar sampai dengan laporan. Berikutnya adalah cara untuk tutup atau keluar database. Berikutnya adalah tanda antrian sampai dengan navigasi formulir. Mulai dari simpan sampai dengan menghapus. Kita bisa menutup tampilan ini dengan klik tutup. Maka akan muncul seperti ini. Kita bisa klik persiapan data perusahaan. Pada persiapan data perusahaan ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengisi kas bank, kemudian akun perkiraan, pemasok, pelanggan, dan barang dan jasa. Untuk nomor 1, kas dan bank, ini fungsinya untuk memasukkan saldo kas dan bank. Tapi pada proses yang akan kita lalui, tahapan nomor 1 tidak kita lakukan. Kenapa? Karena saldo kas dan bank kita sudah kita input di dalam data Excel. Yang kedua adalah akun perkiraan. Kita bisa import atau membuat akun perkiraan. Di awal kita sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan impor akun perkiraan. Maka kita melalui impor akun perkiraan. Kita klik impor akun perkiraan. Kita tunggu. Nah, ini ada beberapa informasi yang harus kita pahami. Bahwa daftar file perkiraan harus dibuat dalam bentuk Excel. Kemudian nomor 2, Accurate menganggap baris pertama adalah judul kolom, maka tidak akan diimpor. Gunakan karakter titik untuk pemisah. Kemudian untuk tipe akun, bank untuk kas dan bank, Arex untuk piutang usaha, sampai dengan OINC untuk pendapatan lain-lain. Nah, di sini juga Accurate Online menyediakan contoh file. Kita bisa melihat contoh file dengan klik contoh file, maka otomatis akan terdownload. Seperti ini contoh filenya. Jadi kalau kita akan membuat bagian akun, daftar akun sendiri, maka disediakan contoh template-nya. Nah, ini. Untuk kepala kolom yang berwarna merah, maka wajib diisi. Penjelasan kolomnya ada di sisi sebelahnya. Seperti ini, nanti silahkan dipelajari. Berikutnya, kita akan mulai mengimpor, yaitu dengan cara pada kolom pilih lokasi file import, klik browse, kemudian kita cari di mana kita menyimpan file data sumber. Jadi ada 5 data sumber yang akan kita impor pada kesempatan ini. Yang pertama adalah data akun, pemasok, pelanggan, barang dan jasa, serta aktiva tetap. Yang pertama kita akan impor data akun. Kita klik data akun. Kemudian
open. Setelah nama akun, nama file, data akun yang akan kita impor sudah masuk, baru kita unggah. Klik unggah. Nah, kita harus memetakan atau menjodohkan tipe akun, harus berisi tipe akun. Nah, tulisan atau nama kolom ini yang ada di file Excel yang kita impor. Semuanya ini ada di file Excel. Sebagai contoh coba kita buktikan. Kita buka untuk data akun. Kolom pertama adalah tipe akun. Kita lihat kolom tipe akun ada kode perkiraan, kemudian nama. Ada nama, ada akun induk, ada mata uang, ada saldo awal, ada per tanggal. Oke, setelah semua dipastikan sudah sesuai, maka klik lanjutkan. Ini ada beberapa baris ditampilkan di awal untuk cek apakah benar akun-akun ini akan kita impor. Kalau sudah, jangan lupa checklist, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi ini akun 5 baris akun yang atas. Sudah, kita klik lanjutkan. Kita tunggu proses impor data. Hasil impor data 55 data berhasil diproses. Sekarang kita lihat hasil yang kita impor. Kita bisa lihat dari data laporan, daftar laporan. Kita bisa lihat dari neraca standar saja. Per 31 Desember 2017 tampilkan. Nah, ini adalah akun-akun yang berhasil kita impor. Yang di neraca ya, coba kita tutup. Kalau sudah, klik tutup. Atau kita lihat lagi di Labaruki standar. Labaruki standar mulai dari, kita buat dari 1 Januari saja. Oke, tampilkan. Kalau sudah, kita klik tutup. Tahapan kedua, yaitu masuk. Klik impor pemasok. Pada kolom file Excel, klik kita pilih file nomor 2 data pemasok, kemudian open. Klik enggak. Kemudian kita harus mencocokkan ini. Supaya tidak salah, kita buka dulu data yang kita impor, data pemasok yang kita impor.
Kita buka terlebih dahulu apa yang harus dicocokkan. Yang pertama adalah kode. Kita lihat sebentar. Kode atau ID. Kita isi dengan kode. Kemudian nama pemasok. Kita isi nama pemasok, nama kita pilih dengan nama pemasok. Berikutnya adalah alamat pembayaran. Alamat pembayaran. Alamat pembayaran sudah ada. Berikutnya adalah nomor faktur saldo. Nomor faktur saldo, kita cek saat pembayaran, alamat pembayaran, kita turun lagi ke bawah. Ada nomor faktur saldo. Berikutnya saldo awal per tanggal. Saldo awal per tanggal. Sudah ada saldo awal per tanggal. Berikutnya saldo awal. Kemudian saldo awal. Sudah selesai semua. Semua sudah terpetakan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Ini yang akan kita impor. Jangan lupa checklist, lakukan update data, dan simpan saldo awal. Setelah itu klik lanjutkan. Proses impor data kita tunggu. 4 data berhasil diproses. Sudah, klik. Berikutnya adalah impor pelanggan. Impor pelanggan, klik impor pelanggan. Berikutnya kita pilih filenya di mana kita simpan. Klik file nomor 3, kemudian open. Setelah nama akun sudah ada dalam kolom, berarti sudah terpanggil nama filenya, kemudian klik unggah. Kita cocokkan atau kita petakan ID pelanggan, nama, alamat penagihan. Untuk lebih meyakinkan, kita buka file yang sudah kita impor. Apa saja nama kolom yang ada? Yang pertama ID pelanggan. Berikutnya adalah nama. Kita cari. Nama sudah. Alamat penagihan. Nomor faktur saldo awal, kita turun ke bawah, kita cari di saldo awal. Nomor faktur saldo awal, nomor faktur saldo ternyata belum terpetakan, kita klik nomor faktur saldo awal. Berikutnya adalah saldo awal per tanggal, kemudian saldo awal, kemudian syarat pembayaran, kita cari syarat bayar, kita klik syarat pembayaran. Setelah semua kita petakan, kita klik lanjutkan. Jangan lupa checklist, kemudian lanjutkan. Kita tunggu, proses impor data sedang berlangsung. 4 data berhasil diproses. Berikutnya kita tutup. Kita
Kita kembali ke persiapan data perusahaan. Yang kelima, impor barang dan jasa. Kita klik file, kita browsing, kita klik file yang keempat, kemudian pilih open. Setelah pilih open, kita klik unggah. Coba kita contohkan kembali apa saja yang harus kita petakan kolom-kolomnya. Yang pertama ada nama barang. Nama barang, ya, nama barang, satuan, kita cari satuan, kemudian harga jual satuan, def harga jual satuan. Berikutnya adalah per tanggal, kita tarik ke bawah, per tanggal pada kelompok saldo awal per tanggal. Kemudian kuantitas saldo awal, satuan, sudah satuan, kemudian nilai satuan, jenis barang, kita cari jenis barang, coba kita cari jenis barang, satuan, jenis barang, oh ya ada jenis barang ya. Semua sudah terpetakan, kemudian klik lanjutkan. Ini adalah isi dari data yang akan kita impor. Jangan lupa klik atau checklist, lakukan update, kemudian lanjutkan. Kita tunggu proses impornya. 4 data berhasil diproses. Tutup. Berikutnya adalah impor aktiva tetap. Untuk aktiva tetap, proses impornya tidak melalui persiapan data perusahaan, tapi melalui aktiva tetap atau aset tetap. Kita bisa tutup tampilan ini, klik tutup. Berikutnya kita ke aset tetap. Kemudian kita pilih aset tetap. Kita akan impor melalui aset tetap. Tetapi sebelum kita melakukan proses impor, kita harus membuat kategori barang terlebih dahulu. Kita coba lihat di Excel apa itu kategori barang supaya tidak salah. Kita buka terlebih dahulu kategori barang yang harus kita buat. Di sini ada tulisan kolom kategori barang namanya bangunan. Berarti kita harus membuat kategori barang bangunan. Itu kita buat terlebih dahulu aset tetap, kategori barang atau kategori aset. Kita buat dengan nama bangunan sesuai yang ada di simpan. Sudah ada, kita tutup, Pak. Sudah ada kategori aset dengan nama bangunan. Sekarang kita akan melakukan impor aset tetap. Dari aset tetap, kita pilih aset tetap, klik. Ini kita tutup. Ada data baru, kita tutup. Kita bisa impor dari tombol impor data. Klik impor dari Excel. Kita pilih.
kita browse di mana posisi filenya, kita klik, kemudian pilih open. Setelah itu klik unggah. Kita cocokkan lagi, kita buka lagi yang aset supaya sama apa yang harus kita petakan atau kita cocokkan. Yang pertama, kode aset. Kode aset ada, kemudian kategori aset ada, kemudian lihat lagi nama, tanggal beli, tanggal pakai, nama, tanggal beli, tanggal pakai, kemudian ada kuantitas, ada, kemudian ada umur aset bulan, ada umur aset bulan, umur aset tahun, metode penyusutan, jumlah, kuantitas, kemudian jumlah kita cari dahulu jumlah ya, ada di akun pengeluaran, kemudian aset tidak berwujud, aset tidak berwujud, kode, kita cari lagi kode, ada kode, kemudian akun aset, kita cari lagi akun aset, kemudian akun akumulasi penyusutan, akun beban penyusutan, pajak, kemudian kategori pajak, nilai sisa, tinggal satu nilai sisa. Kalau semua sudah terpetakan, kita klik lanjutkan. Sudah, klik lanjutkan. Satu data berhasil diproses. Oke. Ya, sekarang kita akan mencoba melihat neraca saldo atau neraca awal yang dihasilkan dari daftar laporan. Pilih daftar laporan, kemudian kita pilih neraca standar, kita masukkan per 31 Desember 2017, tampilkan. Kita lihat ini, kita rubah saja tampilannya, jangan neraca standar, kita rubah saja ke neraca kontrol biar enak, neraca indus kontrol 31 Desember 2017, tampilkan ya, biar enak. Kita cek. Nah, sebentar. Ya,
Sudah betul. Nah, sekarang kita perhatikan yang seharusnya ekuitas saldo awal itu nilainya 0. Tapi di sini masih ada 265 juta. Nilai ini sebenarnya adalah nilai akumulasi penyusutan. Karena kita belum melakukan proses akhir bulan, maka nilai akumulasi penyusutan sementara ditebengkan atau ditampung di ekuitas saldo awal. Setelah kita melakukan proses akhir bulan, maka ekuitas saldo awal menjadi 0 dan nilai 265 juta akan berpindah ke akumulasi penyusutan. Sekarang kita lakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan kita mulai dari perusahaan, kemudian proses akhir bulan kita pilih bulannya bulan Desember, tahunnya tahun 2017 dengan mata uang rupiah. Ya, simpan. Sudah selesai, berhasil disimpan. Kita tutup proses akhir bulannya. Proses laporan, daftar laporannya di neraca induk kita refresh. Ya, selesai tahapan entry saldo awal. Tugas kalian adalah lakukan entry saldo awal sehingga menghasilkan laporan seperti berikut. Ibu akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.